Sudah bergabung semuanya? Ada yang belum. Sudah dengar suara Bu Endang? Dengar. Sudah dengar. Ya, bisa dimulai ya. Ya, Bu Endang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkesempatan bertatap muka tapi lewat online, lewat daring. Alhamdulillah diberikan kesehatan, sehat semuanya anak-anak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, yang penting itu ya, sehat sehingga semuanya bisa mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini, yaitu PAI dan budi pekerti. Mari sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu ya. Bu Endang pimpin dari sini. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita untuk hidup di dunia dan akhirat. Amin. Anak-anak kelas 9, 9A sampai 9F yang Bu Endang sayangi, pada pagi hari ini pertemuan keberapa coba? 3. Pertemuan Ketiga. Iya, ketiga. Ini sudah berapa anak yang gabung ya? 42, Bu. Berapa di tempat kamu yang gabung sudah berapa? 42. 42 anak. Alhamdulillah, sambil menunggu teman-teman yang lain. Sambil menunggu yang lain. Ya, coba anak-anak, Bu Endang mengingatkan saja. Pada pertemuan ketiga kali ini, KD yang kita bahas adalah tentang menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Coba dengarkan. Pada pertemuan ketiga PAI pagi hari ini, Bu Endang sudah memberikan 1 tugas dan 1 ulangan harian. Benar apa benar? Benar. Ya, 1 tugas dan 1 ulangan harian. Tapi masih Bu Endang tunggu-tunggu, beberapa anak belum mengumpulkan tugas. Tugasnya coba dilihat, Bu Endang pengen mengingatkan kembali. Pada tugas yang pertama, coba buku paketnya dibuka, halaman berapa itu? Halaman berapa? Coba dibuka. 24. 24. Ya, bagus. Coba dilihat. 24. 24. Sebelum melanjutkan ke materi, Bu Endang ingatkan bagi yang belum, pada tugas yang pertama itu, soal yang pertama adalah buatlah majalah dinding
mini. Majalah dinding mini dengan tema iman kepada hari akhir itu bebas ya. Kalian buat bebas. Jadi masih Bu Endang tunggu beberapa anak yang belum. Kreativitas kalian yang penting seperti itu. Terus nomor 2 dan nomor 3 semuanya. Jadi soalnya ditulis, kemudian nomor 1 kreativitas majalah dinding mini, kecil nggak apa-apa, sebaik menurut kamu bagaimana itu. Jadi yang belum segera mengumpulkan, dikirimkan di tim PAI. Kemudian yang kedua adalah berupa ulangan harian. Ulangan harian sudah terkumpul banyak. Tapi masih ada beberapa juga yang belum. Jadi biar nilainya nanti sama semua. 1 tugas, 1 ulangan harian, semuanya biar dapat nilai. Maka semuanya wajib mengumpulkan tugas yang pertama, yang kedua mengerjakan ulangan harian segera. Siap ya anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Alhamdulillah sudah bergabung. Berapa anak sekarang? 58. Berapa? 58. 38. Alhamdulillah. 58. Ya, mungkin 5. masih malas-malasan atau masih gimana kok belum kelihatan. Ya. Sudah lanjutkan. KD berikutnya menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Akan Bu Endang berikan materi, ditunggu dulu. Ya, sebentar, ini baru menampilkan. Sudah kelihatan layarnya, anak? Di layar sudah kelihatan belum? Belum. Ya. Belum. Ya. Sudah kelihatan layarnya? Belum. Bagaimana? Yang lain sudah kelihatan? Belum, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, ya. Beberapa sudah terlihat layarnya, tapi ada beberapa anak yang belum terlihat layarnya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin masih muter sambil menunggu jelas materinya di kamu. Sudah kelihatan ya anak-anak semuanya ya? Sudah. Ya, Sudah. ya, coba sekarang Bu Endang pengen mendengar suara kalian. Pada pagi hari ini KD-nya apa coba dibaca itu? Menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Ya, betul sekali. Pada pertemuan ketiga Sabtu hari ini, yaitu KD-nya menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian pada hari akhir, pada hari kiamat, yaitu
kita nanti bersumber dari dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran atau bersumber nakli dan akli. Kalau pertemuan kemarin sudah Bu Endang jelaskan banyak sekali tentang hari kiamat, tentang pengertian hari kiamat, yaitu apa? Pengertian iman kepada hari kiamat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dan hanya Allah yang mengetahui. Bahkan orang yang dicintai Allah pun, Nabi yang sangat disayang Allah yaitu Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan hari kiamat. Hanya tanda-tandanya saja yang disampaikan ya, yang kita pelajari. Maka kita sebagai makhluk Allah hanya bisa belajar dari tanda-tanda dan harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kemarin sudah Bu Endang berikan kalau hari kiamat itu ada dua, yaitu ya kiamat apa? Kecil dan kiamat besar. Di ulangan harian kemarin sudah ada. Kiamat kecil misalnya apa? Atau kiamat subro yaitu Kubra. sebagian alam atau meninggalnya si A, matinya hewan, itu adalah kiamat sugro bagi hewan itu. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar yaitu kiamat yang sesungguhnya, yaitu hancurnya seluruh alam semesta dan seisinya. Jadi itu pengantar dari pertemuan kemarin. Kemudian juga sudah Bu Endang berikan beberapa proses, yaitu manusia akan setelah meninggal akan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yaitu manusia setelah meninggal akan hidup atau ganti kehidupan lagi, yaitu alam barzakh. Apa itu alam barzakh, anak-anak? Alam kubur. Alam kubur nama lainnya. Alam barzakh atau alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Semua manusia kalau meninggal ya namanya alam kubur atau yaumul barzakh atau alam barzakh. Dan yang kedua adalah yaumul ba'ats, yaitu dibangkitkannya seluruh manusia. Hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur itu yaumul ba'ats. Yang ketiga yaitu yaumul mahsyar. Jadi manusia setelah dibangkitkan yaumul ba'ats yaitu kemudian menuju yaumul mahsyar. Apa itu yaumul mahsyar, anak-anak? Dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya, kemudian menuju padang yang sangat luas sekali yang bernama padang mahsyar. Bagus sekali. Bukti dan surat dalil-dalilnya ada semua. Setelah itu adalah yaumul mizan dan yaumul hisab. Mizan itu adalah timbangan, ya, arti dari mizan. Sedangkan hisab itu artinya perhitungan. Jadi kalau yaumul mizan berarti hari ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk manusia untuk menerima keadilan dan menerima balasan masing-masing. Itu adalah yaumul mizan. Sedangkan yaumul hisab yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia
baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Semua manusia akan menerima balasan masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu ya, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun akan menerima balasannya. Sekecil apapun kebaikan kita atau sekecil apapun keburukan kita, semua ada perhitungannya dengan seadil-adilnya. Setelah mengikuti proses-proses itu, kemudian ada yang namanya syafaat. Hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat. Kemudian ada yang namanya sirat. Apa itu sirat, anak-anak? Sirat adalah jembatan yang semua manusia akan melaluinya. Itu ya. Kemudian terakhir adalah surga dan neraka. Yang kalian tentu sudah sering mendengar. Kalau surga itu sebagai balasan amal baik, berdasarkan amal yang sudah diperhitungkan tadi di yaumul hisab, akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Sedangkan neraka adalah balasan amal apa? Amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia akan menerima balasannya. Itu adalah proses manusia setelah meninggal dunia. Sekarang menginjak materi berikutnya, yaitu menyajikan dalil nakli. Coba dilihat. Berdasarkan gambaran-gambaran kejadian hari akhir berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu apa, anak-anak? Menurut bahasa, dalil nakli mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, yakni mereka yang menuliskan hadis-hadis dan menyalinkannya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya. Secara istilah, nakli identik dengan dalil-dalil yang dinukil atau diambil dari kitab Allah. Berarti dari kitab apa, anak-anak? Dari kitab Al-Qur'an. Dalil yang dinukil atau diambil dari kitab Allah yang maha mulia dan dari sunnah yang suci atau dalil-dalil yang diriwayatkan kepada kita oleh perawi-perawinya. Di antara landasan utama ditetapkannya Al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil nakli oleh para ulama adalah sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Yaitu apa? Kitab Allah atau Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu adalah tinggalan dua perkara yang apabila berpegang kepada keduanya kita akan bahagia, kita akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Namun ketika dalil dihubungkan dengan ilmu tafsir, maka disebut tafsir bil manqul atau penafsiran Al-Quran yang disandarkan pada riwayat yang sahih. Itu pengertian dalil nakli sudah jelas belum? Yaitu dalil yang dinukil atau diambil dari Al-Quran maupun as-sunnah. Jelas ya? Pengertian dalil nakli dulu. Jadi kalau hari kiamat itu ada dalil-dalilnya yang jelas.
dari Allah, dari Al-Quran yang sudah diturunkan Allah, dan juga dari hadis Nabi Muhammad. Tulisannya jelas belum itu dalil sumber-sumbernya Al-Quran? Jelas, Bu. Jelas belum? Kecil banget, Bu. Banget. Ya. Kecil. Ya, Yes. dalil-dalilnya sumber-sumber Al-Quran yang menguatkan tentang hari kiamat. Itu hanya beberapa potongan yang Bu Endang ambil ya, tidak semuanya. Di antara adalah surat Al-Qari'ah. Kalian mendengarkan saja Bu Endang bacakan. Surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5 ya. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai atau laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu kejadian hari kiamat. Kemudian ada juga surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Terus ada lagi dalil saat malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali dalam surat Az-Zumar 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sa'allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikendalikan Allah. Beberapa dalil-dalil nanti bisa kalian baca, bisa kalian cari tentang hari akhir. Itu adalah dalil nakli. Kemudian yang kedua adalah yang berdasarkan dalil akli. Sudah pernah mendengar kata-kata dalil nakli dan dalil akli atau baru sekarang? Sudah pernah. Sudah pernah? Ya, yang dalil nakli tadi sudah jelas ya. Sekarang pengertian dalil akli. Secara bahasa, dalil akli adalah dari bahasa Arab, akli itu ya akal, yang mempunyai beberapa makna, di antaranya denda, kebijakan, tindakan yang baik atau tepat. Akli itu dari kata akal. Menurut bahasa. Dengan menurut istilah, akal memiliki definisi di antaranya cahaya nurani yang dengannya jiwa bisa mengetahui perkara-perkara yang penting dan fitrah. Atau aksioma rasional dan pengetahuan dasar yang ada pada setiap manusia. Yang ketiga, kesiapan bawaan yang bersifat intensif dan kemampuan yang matang. Jadi, kata akli ketika dihubungkan dengan kajian ilmu agama identik dengan dalil-dalil yang berdasarkan akal pikiran manusia yang sehat dan objektif, tidak dipengaruhi oleh keinginan, ambisi, atau kebencian dari emosi. Itu dalil akli. Jadi sementara ngerti ya, intinya dalil akli itu yang berdasarkan apa anak-anak? Yang berdasarkan akal. Berdasarkan apa?
Akal. Akal. Iya. Akli dan akli. Kalau nafi tadi berdasarkan Al-Quran ataupun As-Sunnah, kalau dalil akli berdasarkan akal. Jadi manusia diberi akal oleh Allah itu untuk bisa berpikir, untuk bisa menemukan pengetahuan. Kok bisa hari kiamat datang bagaimana ya? Itu manusia bisa berpikir seperti itu. Kalau dalil nafi itu sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas dari penjelasan Nabi Muhammad jelas. Tapi kalau dalil akli itu kita disuruh belajar. Bagaimana bisa seperti ini bisa hancur itu ya. Lanjutnya. Jadi Allah mengkhususkan penyampaian kalamnya hanya kepada yang berakal. Karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Sesuai firman Allah dan merupakan peringatan bagi orang yang mempunyai akal. Ya, manusia diberi akal oleh Allah untuk bisa memahami agama dan syariatnya. Syarat utama yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif, beban kewajiban dari agama yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat Islam adalah akal kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya, celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akalnya. Allah berfirman, dan mereka berkata, mereka itu siapa anak-anak? Ahli neraka ya, berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, peringatan dari Allah itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu adalah mereka penghuni neraka berkata seperti itu karena mereka tidak menggunakan akalnya. Hanya penyesalan yang ada bagi mereka. Kalau sudah dikasih akal pikiran yang sehat manusia untuk berpikir, untuk mengembangkan semua yang ada di bumi ini. Menurut para ahli coba hari kiamat. Dalil akli menurut para ahli, menurut manusia yang punya akal. Kenapa kok datang hari kiamat? Ahli astronomi. Menurut ahli astronomi, bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Masing-masing planet mempunyai daya tarik-menarik sehingga beredar dan bergerak seimbang atau serasi. Namun daya tarik-menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur. Itu menurut para ahli astronomi ya. Daya tarik-menarik yang awalnya itu ada keseimbangan, keserasian, akhirnya lama-kelamaan semakin berkurang daya keseimbangan itu sehingga terjadi tabrakan antar planet. Itulah yang namanya kiamat menurut ahli astronomi. Menurut ahli geologi, di dalam perut bumi terdapat gas yang panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Akan tetapi bumi itu sendiri mendapat tekanan atmosfer dari luar dan permukaannya sehingga terjadilah keseimbangan. Namun diperkirakan bahwa tekanan dari luar semakin lama semakin lemah, bahkan tak berdaya lagi, akhirnya mengakibatkan gas bumi akan meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan akan mengeluarkan bola api raksasa yang membawa kehancuran. Itu kalau menurut ahli geologi ya, seperti dalam surat Az-Zalzalah yang sudah Bidang bacakan tadi. Yang ketiga menurut ahli fisika. Kenapa terjadi hari kiamat? Menurut ahli fisika bagaimana?
bahwa sumber energi terbesar yang dapat memenuhi kebutuhan semua kehidupan di dunia ini adalah matahari. Begitu juga daya tarik antara benda-benda angkasa itu ada ketergantungan dengan energi matahari. Namun lambat laun sinar matahari semakin melemah, akibatnya mempengaruhi daya tarik di antara planet-planet tersebut. Akhirnya tidak ada keseimbangan, maka terjadilah tabrakan di antara mereka. Seperti kalau dalil naklinya itu surat At-Takwir ayat 1-3, sesuai dengan ahli fisika, akan terjadi matahari itu lambat laun akan semakin melemah yang berpengaruh pada daya tarik antar planet. Kemudian berikutnya adalah pendapat dari sarjana astronomi. Mereka memperkirakan bahwa alam semesta ini akan meletus akibat dari pengembangan yang terus-menerus tanpa batas. Diumpamakan seseorang yang meniup balon terus-menerus tanpa berhenti, maka balon tersebut akan meledak. Sampai saat ini alam sedang terus-menerus pengembangan sehingga akan melebihi kapasitas maksimal. Akibatnya langit yang membentang luas itu akan pecah dan hancur berantakan. Itu menurut ahli astronomi. Bandingkan dengan surat Al-Ahqaf ayat 3, At-Tur 9, Ar-Rahman 37 dan Al-Haqqah 16, Al-Ma'arij. Itu akan sesuai sekali dalil nakli dan dalil aklinya bahwa alam ini pun sudah tua, lama-kelamaan akan hancur. Itu anak-anak tentang dalil nakli dan dalil akli yang menjelaskan gambaran kejadian hari kiamat seperti itu. Ini Ibu Endang kutipkan salah satu dalil naklinya Al-Hajj ayat 7. Coba dibaca bersama-sama mari, biar kalian sama-sama mendapat pahala pada pagi hari ini dengan membaca satu ayat pun. Mari bersama-sama anak-anak dari rumah kalian. Coba yang belum. Iya, semuanya ikut membaca biar sama-sama mendapat pahala. Pahala sinar kebahagiaan pada pagi hari ini. Semua harus ikut membaca satu huruf dalam Al-Qur'an. Ada banyak kebaikan. Mari yang belum. Semuanya sudah membaca semuanya? Pagi hari ini yang menyimak? Iya. Ya, alhamdulillah semua mendapat pahala kebaikan semua yang akan memberatkan amal kebaikan kita besok saat di Yaumul Mizan dan di Yaumul Hisab. Amin. Alamin ya. Yaitu sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ya, jelas sekali ya pada pagi hari ini penjelasan Bu Endang tentang dalil nakli. Begitu juga dalil aklinya biar seimbang antara dalil nakli dan dalil akli yang menjelaskan gambaran kejadian hari kiamat. Jelas anak-anak? Jelas. Sejak pertemuan pertama sudah Bu Endang bahas sedetail mungkin tentang hari kiamat. Dan sekarang KD yang terakhir biar tambah iman kita,
berdasarkan sumber-sumber yang jelas, yaitu dalil naqli dan dalil akli manusia, akalnya manusia juga. Biar seimbang antara sumber dalam Al-Quran, sumber dalam As-Sunnah, dan sumber dari akal pikiran manusia. Jelas sekali. Ya, sekarang kamu persiapkan. Hari ini Bu Endang sajikan berikutnya. Setelah kemarin. Ya, seperti kemarin ya. Biar kamu tambah bagus penerimaannya, materi, maka Bu Endang sampaikan berikutnya evaluasi. Sebentar, saya carikan, sudah Bu Endang siapkan tadi malam. Alhamdulillah yang gabung sudah ada anak 48. 66. 4 berapa? Ya, tambah. 66. Oke. Tambah terus. Alhamdulillah. 66. Berapa? 66? Iya. Ya, alhamdulillah semakin banyak wawasan ilmu kita semakin bertambah, juga kita berpahala karena apa? Terbacalah ayat-ayat Al-Quran, walaupun 1 ayat, 2 ayat, itu akan mengalir pahala yang akan memberatkan kebaikan kita. Insya Allah. $69. 69, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin banyak yang bergabung. Sekali lagi, kemarin yang belum mengumpulkan tugas ya, yang ada tiga tugas itu membuat majalah dinding mini, mini itu segera dikirimkan. Tetap Bu Endang tunggu biar mendapat nilai. Ya, Bu. Ya, yang belum. Iya. Sudah saya kirimkan di WA ya kemarin, siapa-siapa yang sudah. Ya, ini akan Bu Endang sajikan evaluasi yang kedua. Seperti kemarin, nanti kalian mengerjakan. Ditunggu dulu. Ya, ini soal-soalnya. Ya, dalam bentuk apa anak-anak, ulangan hariannya dalam bentuk form Microsoft Team, tapi ini ulangan harian di form. Sudah kelihatan ya. Di pertemuan ketiga sudah Bu Endang share form.office.com, itu ada kedua. Tolong kalian kerjakan, nanti setelah selesai langsung dikirim biar nilainya segera muncul. Jadi sudah ada 3 penilaian dengan hari ini. Jadi yang baru kemarin baru sekali, segera biar sama dengan teman-teman yang lain. Jadi sudah ada 3 kali ini. Sudah bisa dilihat ya di pertemuan ketiga di form. Sudah? Iya. Udah. Oke, bagus. Bagus, sudah pengalaman
pengalaman kemarin kamu sudah mengerjakan, jadi sudah bisa caranya. Sebentar. Ya. Sudah sebelum kalian mengerjakan, alhamdulillah sudah 70 berapa yang gabung hari ini? 70. Iya, alhamdulillah semakin yang bergabung semakin banyak, walaupun ada yang telat-telat, tapi tidak apa-apa untuk kedepannya makin tepat waktu. Sekarang kalian mengerjakan setelah Bu Endang tadi memberikan penjelasan yang sangat sekali. Ya, sekarang kalian mengerjakan. Sebelumnya Bu Endang akhiri karena kamu mau mengerjakan UH2. Mari bersama-sama pada pembelajaran pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Pagi hari ini ilmu yang kita dapatkan akan membawa keberkahan semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo anak-anak silahkan mengerjakan ya. Bu Endang tunggu hasilnya. Monggo. Ya. Boleh keluar Bu ya. Boleh, boleh. Kalian kerjakan ya. Boleh. Ya.